أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Sebenarnya kalau kita berbicara tentang Imam Ahmad, nggak usah disebutkan siapa namanya, orang tahu. Tapi kita sebutkan sedikit saja. Imam Ahmad bin Hanbal bin Idris Asy-Syaibani. Dia tinggal di Baghdad. Di sini ada beberapa kisah sejarahnya. Tapi ya, thalabul ilminya, dia mulai belajar ketika umur 15 tahun. Dan dia tidak nikah kecuali umur 40 tahun. Jadi dari 15 tahun sampai umur 40 tahun, berapa tahun berarti? 25 tahun belajar. Masya Allah. Belajar 25 tahun. Mengakhirkan nikah bukan sibuk dunia, mengakhirkan nikah sibuk belajar. Akhirnya dia menikah dengan seorang wanita yang bernama Abbasah binti Al-Fadl. Dari Abbasah dia punya anak dengan nama Saleh. Ini yang dikatakan Ummu Saleh. Dia tinggal bersama Ummu Saleh lebih daripada 20 tahun. Hidup bersama Ummu Saleh, kemudian Ummu Saleh meninggal. Dalam sebuah riwayat dikatakan, aku menikah dengan Ummu Saleh walam nakhtalif ma'aha maratan wahidah. Gak pernah aku berantem sama dia walaupun sekali. 20 tahun lebih hidup gak pernah berantem walaupun sekali. Kira-kira yang bagus siapa? Yang bagus suaminya atau yang bagus istrinya? Walam yakhtalif maratan wahidah. Ummu Saleh. Setelah itu dia menikah dengan Raihanah. Ini dikatakan Abdullah. Dia punya anak Abdullah. Nanti Abdullah inilah yang banyak meriwayatkan dari Imam Ahmad. Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Yang banyak meriwayatkan buku-buku Imam Ahmad ini dari Abdullah. Dia menikah dengan Raihanah. Raihanah ini pun meninggal. Imam Ahmad ya belajar ketika umur 15 tahun di Baghdad. Dia mengambil ilmu dari guru-gurunya. Keluasan ilmunya, berkata Imam Abu Zur'ah kepada Abdullah, ya wahai Abdullah, abuka yahfad alaf hadis. Bapakmu itu menghafal 1000 hadis. 1000 itu berapa? 1000 nolnya berapa? 3. Ditambah 1000 lagi 03. Berarti bapakmu hafal 1.000.000 hadis. Masya Allah. 1.000.000 hadis dia hafal. Ditanya di sini, dari mana kau tahu? Wa mayudrik. Dari mana kau tahu bapakku hafal 1.000.000 hadis? Dzakaratu fa akhadtu alai abwab. Karena aku mudzakarah sama dia dan aku ambil setiap bab dari dia. Abu Zur'ah, Imam Abu Zur'ah mengatakan itu. Jadi belajar 25 tahun enggak sia-sia. Kalau 1.000.000 hadis hafal, jangan tanya Qur'annya. Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Dahabi mengatakan hikayat tentang ini, bahwasanya Imam Ahmad hafal 1.000.000 hadis, ini hikayat yang benar. Dalam riwayat yang lain, ya, dari Ali bin Madini mengatakan, aku Ali bin Madini ini imam, hafid, yang hafal juga ribuan hadis. Kata Imam Ali Madini, tidak ada dari teman-teman kami yang paling hafal daripada Ahmad. Kalau yang mengatakan imam, kalau yang merekomendasikan orang yang bukan penghafal, itu biasa. Ini yang merekomendasikan juga orangnya penghafal hadis. Imam Ali bin Madini, imam di zaman itu, kata dia, tidak ada di antara kami yang paling hafal hadis sebagaimana Imam Ahmad. Berkata Imam Abu Zur'ah, harastu kutub Ahmad yaum mat fabalagat 12 hamlan wa adlan ma kana ala dhar kitab minha hadits fulan wala fi batni hadatsana fulan kullu dzalika kana yahfadhu. Masya Allah.
Kata Abu Zur'ah, aku ngumpulin bukunya Imam Ahmad ketika dia meninggal. Ya, itu bukunya kalau dikumpulkan sampai kepada 12 hamlan. 12 ekor onta yang mikul kitabnya dia. Jadi dia kalau ditanya ada harta, Imam Ahmad gak ada harta. Imam Ibnu Qayyim juga ditanya gak ada harta, tapi harta mereka buku. Maka dalam sebuah kisah Imam Ibnu Qayyim contohnya, ketika dia meninggal, anaknya itu cuma mewariskan buku. Buku di zaman itu buku sangat berharga, nggak kayak sekarang. Buku mungkin harga lebih murah. Zaman itu buku mahal, karena nggak ada percetakan, semua buku tulis tangan. Jadi handmade itu kan pasti lebih mahal. Nah, buku itu ketika itu tulis tangan semuanya. Imam Ahmad memiliki sekitar 12. Kalau dibawa onta 12 onta. Kata Imam Abu Zur'ah, tidak ada buku yang dibawa itu semua kecuali sudah di dada Imam Ahmad. Artinya udah dihafal sama dia. Dikatakan lagi, ya, di sini banyak tentang wasiatnya, luasnya ilmu Imam Ahmad. Kenapa kita sebutkan ini? Karena kita ingin memberikan posisi di mana dia sebenarnya. Nanti kita akan bahas lagi. Buku yang dia tulis, termasuk salah satunya ini, buku yang ringkas. Buku ini ringkas. Berapa kertas itu? Berapa lembar? Sedikit. Tapi buku ini menjadi buku dasar Imam Ahmad dalam berakidah kepada Allah. Dan dia katakan ini ijma, tidak ada perselisihan para ulama dalam masalah ini. Bukunya Imam Ahmad ini. Tapi buku dia yang terbesar adalah Musnad Imam Ahmad. Dalam Musnad Imam Ahmad itu di sekitar ada 50.000 hadis di dalam. Sekarang dicetak buku ini sekitar 16 jilid lebih. Masya Allah. Itu bukunya hadis plus dengan sanadnya. Hadatsana fulan, hadatsana fulan, hadatsana fulan. Dia hafal sanadnya, dia hafal hadisnya, dia hafal matannya, semua dia hafal. Dan dia hafal sahih dan dhaifnya. Masya Allah. Jadi para ulama dulu itu lebih mementingkan keabsahan dan kesohihan hadis. Dan mereka menghafal itu, menghafal dari matan sampai sanad, sanad sampai matan. Riwayat rantai siapa dari siapa dari siapa sampai hadis. Itu dari para ulama dulu. Karena ingin mengetahui keabsahan hadis. Maka kalau katakan Imam Ahmad hafal 1 juta hadis, sementara hadis sampai kita nggak nyampe 1 juta, apa pendapat? Bagaimana memahaminya? Mungkin ada satu hadis, tapi berapa jalan? Dari sini 4 jalan, dari sini 3 jalan. Mungkin matanya kita baca sekarang 1 hadis, karena yang kita terima yang udah jadi, yang udah matangnya. Oh ini. Zaman Imam Ahmad dulu, Bukhari belum ada. Muslim belum ada, kitab itu masih di bawah Imam Ahmad. Maka buku-buku Imam Ahmad, kalau dikatakan hafal 1 juta hadis, itu bersama sanad dan jalan-jalannya. Dikatakan lagi, ya, ini tentang buku-bukunya, tentang ibadahnya. Masya Allah. Berkata Abdullah bin Ahmad, Kata Abdullah, berkata Imam Ahmad, aku haji sebanyak 5 kali haji, dan 3 diantaranya aku jalan kaki. Dari Baghdad jalan kaki ke Mekah 3 kali. Masya Allah. Itu Imam Ahmad. Dia 5 kali haji, katanya 3 kali dalam hidupnya dia jalan kaki dari Baghdad ke Mekah. Sekarang kita dari Madinah ke Mekah naik mobil aja banyak yang ngeluh. Ustaz, jauh banget Ustaz. Kenapa nggak kereta cepat? Sekarang udah ada kereta cepat Madinah Mekah. Zaman itu mereka jalan kaki di padang pasir yang panas, nggak ada toko, nggak ada rest area. Kalau sekarang lapar ada rest area, berhenti makan dulu, ngopi dulu, jalan lagi. Zaman itu nggak ada. Jadi kalau mau jalan kaki dari Baghdad sampai Mekah, berarti di ontanya udah bawa perbekalan. Maka itu zaman itu orang pergi haji betul-betul orang yang ingin seperti jihad. Kalau balik alhamdulillah, kalau nyasar di padang pasir fisabilillah. Itu yang mereka lakukan.
Berkata lagi, berkata Abu Abdullah Ahmad, kana abi yasumu udim thumma yuftir ma syaa wa la yatruku shaum itsnain wal khamis ayyamul bid falamma raja'a min askar admana shaum ila al-mat. Kata Saleh bin Ahmad, dulu bapakku selalu mudawamah, terus-menerus puasa. Kemudian dia berbuka, enggak puasa sesuai dia kehendaki. Dan dia enggak pernah meninggalkan puasa Senin Kamis dan puasa hari Baid, puasa putih maksudnya tengah bulan. Falamma raja'a minal askar, ketika dia pulang dari askar, maka tidak pernah meninggalkan puasa sampai Allah wafatkan dia. Dalam riwayat dikatakan, Abdullah bin Ahmad mengatakan, dahulu bapakku kalau malam hari dia sholat sekitar 300 rakaatan, 300 rakaat. Subhanallah. Falamma marada min tilka aswatul ad'afathu fakana yusalli fi kulli yawm wa lailah 150 rakaat. Ketika dia sudah mulai sakit, dia kan pernah di penjara lalu sakit, patah rusuknya. Ketika dia mulai sakit, mulai lemah ibadahnya. Ketika mulai lemah ibadahnya, kata anaknya, ketika dia sudah mulai lemah ibadahnya, sholatnya berkurang, yang tadi 300 rakaat jadi 150 rakaat setiap malam. Masya Allah. Lemahnya dia, belum tentu kuatnya kita. Wali-wali Allah, wali-wali Allah, orang yang paling juhud dan paling mampu dalam kejuhudan, Imam Ahmad. Imam Ahmad pernah ditawari dia menjadi qadhi. Bahkan Imam Ahmad pernah disiksa dalam 3 kurun pemerintahan, disiksa gara-gara masalah akidah. Masalah Quran itu kalam Allah atau tidak. Kebanyakan ulama di zaman itu mengatakan Quran itu makhluk sudah. Bukan keyakinan, takut disiksa. Mukroh, dan itu boleh. Cuman Imam Ahmad yang enggak mau. Kalau semua orang mengatakan Quran itu makhluk, beralasan bahwasannya dia terpaksa, dan gak ada yang mengatakan Quran itu kalam Allah, maka siapa nanti akan membela kalam Allah? Dia memaksakan dirinya seolah-olah wajib bagiku mengatakan Quran itu kalam Allah, bukan makhluk. Karena memang betul kalau nanti dia juga mengatakan Quran itu makhluk seperti yang lain, akidah ini akan hilang. Orang akan menyangka setelahnya bahwa tidak ada akidah ini. Sampai dia dipenjara, dihukum, dicambuk 3 periode. Atau 3 kerajaan, bukan 3 periode, 3 raja, sampai patah tulang rusuk. Hidup yang penuh dengan kesederhanaan, Imam Ahmad. Dan dia sangat cinta kesederhanaan, Imam Ahmad. Ya, subhanallah. Suatu hari Abdullah bin Ahmad pernah mengatakan, bapakku, jika ada orang datang ke dia dan berziarah kepada dia, jika bapakku menganggap orang itu adalah orang yang sederhana, zuhud dan ahlu ibadah, maka aku dikenalkan dengan orang-orang itu. Ini cara Imam Ahmad mendidik anaknya. Dia panggil anaknya, dia bawa anaknya, dia kenalkan anaknya dengan orang-orang yang zuhud. Dia kata, ya bunai undur hadal rajul, wahai anakku, lihat orang ini. Dia mengajari anak-anaknya zuhud. Maka kata para ulama, imam yang termasuk yang paling bisa hidup sederhana adalah Imam Ahmad. Maka dia tidak mau masuk qadhi. Ketika 3 periode pemerintahan itu turun, maka Imam Ahmad, datanglah pemerintahan yang baru yang bermadzhab seperti mazhab Imam Ahmad, dan Imam Ahmad ditawarkan untuk menjadi qadhi mahkamah tinggi. Imam Ahmad menolak, tidak mau. Tidak mau dia menjadi mahkamah tinggi. Hidupnya penuh dengan kesederhanaan. Akhlak Imam Ahmad. Ya. Dia berkata Abu Bakar Al-Mardawi, wa kana Abi Abdullah la yajhal fa in juhila alaih. Dulu Imam Ahmad enggak pernah jahil walaupun dia dijahilin. Halama wahtaman. Dia itu lembut dan dia sabar. Yakfillah, selalu dia mengatakan cukup Allah. Dalam riwayat dikatakan, dahulu orang kumpul di majelis Imam Ahmad sebanyak 5.000 orang. Masya Allah, 5.000 orang belum pakai speaker.
Gimana Pak? Sekarang yang hadir nggak nyampe 5.000 pakai speaker masih ngantuk. Kira-kira kalau kita hadir mereka 5.000 orang nggak pakai speaker, Masya Allah. Dahulu yazidun, bahkan lebih. Saat sekitar 500 yaktubun, yang 500 nulis. Bakun yata'allamuna min husnul adab wassamat. Yang lainnya mempelajari akhlak dan adabnya Imam Ahmad. Ya subhanallah. Ini yang mungkin ya kita harus banyak belajar. Ulama dulu itu ulama bukan hanya dalam ilmu, dalam diamnya pun jadi ilmu. Dalam diamnya pun jadi ilmu. Itulah ulama. Kalau sekarang nasallallahu salam wal afiyah, Allahumma astur auratana. Kadang-kadang kita punya ilmu, punya pengetahuan, bisa menyampaikan, tapi akhlak kita belum bisa mengajarkan kepada manusia. Dan ini banyak. Tapi alhamdulillah kalau kita melihat para ulama-ulama, ini kita bicara Imam Ahmad. Imam Ahmad diamnya, ketawanya, senyumnya, akhlaknya jadi pelajaran bagi muridnya. Dikatakan lagi di sini, berkata Abu Bakar Al-Mat'ui, ikhtalaftu ila Abi Abdullah sintai asyarata sanah wa huwa yaqra' al-musnad ala auladi. Fama katabtu anhu haditsan wahidan innama kuntu anzuru ila hadith wa akhlaqih. Kata dia, aku Abu Bakar mengatakan, aku tinggal bersama Imam Ahmad itu sekali 12 tahun dan dia membacakan bukunya kepada anak-anaknya. Imam Ahmad sibuk, punya ribuan murid, 5.000 murid lebih, punya buku, punya tulisan, sibuk dengan ilmunya. Tapi Imam Ahmad selalu punya waktu untuk ngajarin anaknya. Jadi kalau ada orang tua bilang anak sibuk Ustaz, gak bisa talakin anak-anak, anak mau tanya, berapa buku yang antum tulis? Anak mau tanya, berapa istri antum? Istri 1, buku gak ada yang ditulis, anak gak kurus, ngapain kita? Imam Ahmad dalam riwayat dikatakan istri lebih dari 2. Dia punya budak. Dia punya murid 5.000. Dia punya buku tulisan banyak. Tapi ada waktu tiap hari untuk talkinkan anaknya. Dan ini harus ada. Bapak harus punya waktu talkinkan anak. Karena udah anak sekolah ini Ustaz, di sekolahan. Lalu lepas tangan. Ya kan anak sudah bayar Ustaz. Ilmu dari ayah yang ditalkinkan itu gak bisa dibayar. Gak bisa dibayar. Ternyata sebagian sebagian orang tua gak mau talkinkan anaknya karena ternyata hafalan anaknya lebih banyak daripada orang tuanya. Masalahnya ilmu rupanya. Kita mau anak kita baik tapi kita gak ngajarin dia. Imam Ahmad punya anak Abdullah bin Ahmad menjadi ulama. Kata Abu Bakar, ternyata bapaknya ngajarin langsung ke anaknya. Perhatikan, Imam Ahmad menikah umur 40. Ya, dia meninggal mungkin sekitar umur 60 tahun lebih. Berarti ketika itu Abdullah mungkin belasan tahun diajarkan buat dia. Langsung talaki sama bapak. Apa yang dia dapati dari itu? Imam Ahmad nggak meninggalkan harta. Imam Ahmad nggak meninggalkan kejabatan, qadi, mahkamah tinggi dia tinggalkan, harta dia tinggalkan. Apa yang dia tinggalkan? Buku kepada anaknya, sehingga anaknya menjadi kunci ilmu. Setiap orang mau tanya ilmu tentang Imam Ahmad, tanyanya ke Abdullah. Ya Abdullah, benar nggak bapakmu begini? Akhirnya kalau Abdullah mengatakan iya, atau Abdullah bertanya kepada Qorin, teman-teman dekat bapaknya, yang Abdullah sendiri tahu. Abdullah bin Imam Ahmad. Ya, Allahu a'lam. Kalau kita bicara tentang Imam Ahmad panjang. Ada sebuah buku. Allahu a'lam sekarang sudah jadi buku atau belum? Saya mendengar ceramahnya Syekh Abdul Aziz bin Abdullah, ya, Abdul Aziz Adhan. Ini ceramah yang terbaik menceritakan Imam Ahmad. Dari ilmunya, dari akhlaknya, dari perjuangannya, dari akidahnya. Kita cuma ambil sedikit. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya Imam Ahmad imam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ilmunya luas, yang akhlaknya luas, yang pengetahuannya luas, yang akidahnya lurus. Maka
dia adalah orang yang lebih baik kita ambil ilmunya, karena zaman sekarang tidak ada orang yang sekaliber dia. Zaman itu nggak ada ini sih. Zaman itu nggak ada sertifikat akreditasi S3, nggak ada. Tapi dia jelas lebih tinggi daripada itu. Maksud kita mau mengambil ilmu, kita ambil dari orang yang ilmunya luas dan bahkan diakui keluasannya oleh Imam Ali bin Madini, oleh Imam Abu Zur'ah, oleh para a'imah. Imam Syafi'i mengatakan kepada Imam Ahmad, "Ya Ahmad, jika engkau punya hadis yang sahih dan aku nggak tahu hadis itu sahih, akhbiruni, kabarkan padaku hadis yang sahih itu." Kata Imam Syafi'i, ketika Imam Syafi'i datang kedua kali ke Baghdad, lalu Imam Syafi'i mengajar di Baghdad, duduklah di majelisnya Imam Syafi'i Imam Ahmad. Maka Imam Syafi'i mengatakan tidak ada orang yang paling cerdas, yang paling tahu tentang hadis di Baghdad sebagaimana Imam Ahmad bin Hanbal. Ini semua rekomendasi, yang rekomendasi datang dari Imam Syafi'i, yang rekomendasi datang dari Imam Ali bin Madini, yang rekomendasi datang dari Imam Abi Zur'ah, yang rekomendasi datang dari para ulama-ulama besar. Berarti kita ingin mengambil ilmu dari orang yang besar, yang tidak ada sekaliber dia di zaman ini. Bahkan orang-orang setelahnya nggak ada yang sekaliber dia. Dia imam dalam hadis, dia punya buku musnad Imam Ahmad, ilmu hadis. Dia imam dalam akidah, dia punya usul sunnah, bahkan buku-buku yang lain. Dia imam dalam fikih, dia mazhab Hambali. Dia imam dalam tafsir, Imam Ahmad tafsirnya dipakai. Dia imam dalam zuhud, dia zuhud. Dia imam dalam ibadahnya kita baca tadi, dia imam. Dia imam dari imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, Imam Ahmad bin Hanbal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.